Saat ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri berskala besar, namun juga mengutamakan pembangunan ekonomi kerakyatan melalui industri, usaha kecil dan menengah. Menaikkan level sumber daya manusia yang ada di sini sehingga kami dapat berkontribusi kepada mengurangi jumlah pengangguran, mempengaruhi atau mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ya dalam skala makro itu saya rasa akan ada di situ gitu. Ya, saya bisa menggerakkan minimal lah tetangga, keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa bekerja gitu, mendapatkan ya penghasilan lah yang halal, yang berkah buat mereka. Dia bisa memberdayakan masyarakat sekitar lah. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga Desember 2019, ada 4,4 juta industri kecil menengah di Indonesia dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 10,5 juta tenaga kerja atau berkontribusi sebesar 65% dari sektor industri secara keseluruhan. Nah, jadi kalau dilihat dari unit usahanya, dia tentu saja melibatkan banyak tenaga kerja di situ. Nah, ini memperlihatkan bahwa yang namanya industri kecil dan menengah itu benar-benar sangat berpengaruh atau mempunyai peranan yang penting dalam ekonomi kerakyatan. Industri kecil menengah (IKM) serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berperan penting menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Bahkan mereka mampu berdiri tegak saat masa pandemi COVID-19, di mana situasi ekonomi global sedang labil. Keberadaan UMKM dan IKM adalah sektor mayoritas dari populasi industri di Indonesia yang mampu mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. UKM ini menyerap 97% tenaga kerja. Ya, artinya apa? Kalau kemudian UKM-nya bisa ditingkatkan produktivitasnya, ya, tentunya akan berdampak pada kesejahteraan para pekerja di sektor di UKM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), saat ini terdapat sekitar 8 juta pelaku usaha di bidang kreatif skala UMKM. Dari 60 juta jumlah total UMKM di Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pun sebagai pemangku kepentingan industri kreatif di tanah air memiliki program khusus untuk meningkatkan pelaku usaha ekonomi kreatif, utamanya perkembangan ekonomi digital. Tempat kami sendiri di Deputi Ekonomi Digital dan Produk Kreatif ada program yang kita sebut dengan Baparekraf Digital Entrepreneurship. Itu lebih menginkubasi para pelaku ekonomi kreatif yang offline untuk belajar bagaimana menghadapi era ekonomi digital dan terutama juga bagaimana meningkatkan kualitas produk mereka. Karena memang salah satu target kami adalah menciptakan produk karya-karya kreatif unggulan yang tentunya bisa menambah nilai kepada ekonomi kreatif di Indonesia. Saat ini, mulai banyak bermunculan pelaku usaha ekonomi digital, khususnya dari kalangan wirausaha muda. Salah satunya adalah Novi Bayu Darmawan, pria kelahiran 29 tahun lalu, mendirikan Kampung Marketer, sebuah usaha berbasis teknologi informasi di kampung halamannya di Desa Tunjung Muli, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah. Awal ia mendirikan Kampung Marketer didasari keinginan menciptakan lapangan kerja dan mencegah urbanisasi para pemuda di desanya.
Novi pun rela mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil dari Kementerian Keuangan pada tahun 2017. Saya rela untuk pulang ke Purbalingga ya dengan misi untuk menaikkan level sumber daya manusia yang ada di sini, sehingga kami dapat berkontribusi kepada mengurangi jumlah pengangguran serta mengurangi jumlah laju urbanisasi. Bahkan kita kepengen untuk menciptakan teknopreneur yang ada di desa kayak gitu. Nah, itu motivasi terbesar awalnya seperti itu. Kampung Marketer merupakan sebuah platform yang menghubungkan pelaku UMKM yang ingin memaksimalkan penjualan dari pemasaran secara daring, dihubungkan dengan para pekerja di Kampung Marketer yang telah diberikan pelatihan mengenai pelayanan dan pemasaran. Kini, setelah berjalan 3 tahun, Kampung Marketer berkembang pesat. Terdapat 21 pusat pemasaran yang berada di sepanjang Jalan Raya Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Berbekal jaringan internet dan gawai, sekitar 700 anak muda telah bergabung menjadi pekerja di Kampung Marketer. Menariknya lagi, tidak ada syarat khusus bagi mereka yang ingin bekerja di Kampung Marketer. Tidak ada batasan usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Seperti Rini Safitri, 24 tahun, yang telah bekerja sebagai staf pemasaran daring di Kampung Marketer 3 selama 1,5 tahun. Sebagai seorang ibu 1 anak, ia bahkan dapat membawa anaknya ke tempat kerja. Kerja di Kampung Marketer bisa bawa anak, jadi anaknya bisa ikut terus setiap hari. Di KM nggak ada larangan buat bawa anak kayak gitu. Kesempatan bekerja juga turut dirasakan oleh Fitri. Perempuan berusia 24 tahun, lulusan sekolah menengah atas ini telah bekerja selama 1 tahun di Kampung Marketer 10 sebagai pemasar dari produk tanaman. Kalau untuk saya sendiri, alhamdulillah sangat membantu karena selain tempat kerjanya lebih dekat dan alhamdulillah pendapatannya juga ya lumayan karena memang lokasinya juga dekat. Jadi alhamdulillah bisa membantu pendapatan saya dan juga keluarga di rumah. Setiap pekerja di Kampung Marketer mendapat penghasilan mulai dari 1,5 juta rupiah hingga 4,5 juta. Besaran upah yang mereka terima didasarkan keberhasilan mereka dalam mencapai target penjualan produk pelanggan. Keberadaan Kampung Marketer di Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga, Jawa Tengah, mampu menciptakan lapangan kerja dan juga mencegah urbanisasi. Sebagai pendiri Kampung Marketer di usia muda, Novi mampu menciptakan sebuah perusahaan sosial atau social enterprise, yakni sebuah bisnis yang melibatkan pemberdayaan masyarakat. Berbasis teknologi informasi yang mampu menggerakkan kegiatan perekonomian di masyarakat pedesaan. Sosok wirausaha muda kreatif lainnya yang juga memiliki kreativitas tinggi adalah Niki Sonjaya. Sejak 2014, ia menyulap limbah sisa kain menjadi produk bernilai jual dengan turut memberdayakan masyarakat sekitar. Oke, perkenalkan nama saya Niki Sonjaya ya. Lahir saya di Kota Bandung, asli. Jadi dulu itu pertama merintis perusahaan Kasiber ini berawal dari mimpi ya, ingin jadi seorang pengusaha. Saya juga dulunya latar belakang sebagai karyawan juga pernah. Nah,
Ini di sekitar lingkungan Majalaya itu khususnya ya banyak sekali kawasan industri. Mereka itu mempunyai produk limbah sisa kain atau sisa dari label, pokoknya limbah-limbah pabrik lah. Dan itu banyak juga pengrajin. Nah di situ si para pengrajin ini dulunya itu asal membuat keset ya, para pengrajin keset asal membuat gimana pun banyaknya, tapi mereka itu susah menjual. Nah di sini saya terinspirasi bagaimana caranya membuat keset yang unik, terus membuat keset yang menarik agar membantu para pengrajin. Saya pertama mendapatkan inspirasi pemberdayaan masyarakat, yaitu di dalam sebuah pengajian ya, saya itu mendengarkan Ustadz berkata bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Nah itu, saya terinspirasi dari sana bagaimana caranya usaha saya ini bisa berdampak dan bernilai untuk orang lain. Nah di saat menjalankan si proses pembuatan keset dan serbet ini kayaknya bisa bernilai loh untuk orang lain. Nah contohnya di pandemi ini waktu COVID-19 kemarin, saya mencoba sebelum terjadi pandemi, mencoba bagaimana caranya si para pengrajin ini bisa berdaya dengan bantuan kita. Contohnya mereka membuat produk yang spesifikasinya itu keinginan kita. Ada kontrak ya. Niki menjalankan aktivitas bisnisnya dengan mempertahankan dan membangun ekosistem pengrajin di wilayah usahanya, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Caranya, Niki mengadakan sistem bahan baku produk kepada perajin, kemudian memberikan pelatihan mengenai pembuatan produk bernilai jual tinggi. Selanjutnya, saat produk telah jadi, Niki akan membeli kembali dengan harga tinggi untuk didistribusikan. Sebanyak 500 perajin dikaryakan Niki Sonjaya. Adanya pandemi yang menghantam negeri sejak Maret 2020 tak membuat usahanya limpung. Perubahan pola kerja yang semula terpusat di beberapa titik disiasati dan dipecah untuk dikerjakan di rumah masing-masing warga. Sementara bagi para perajin, tetap bekerja di lokasi pemintalan bahan. Dalam sebulan, usaha ini mampu memproduksi 50 hingga 100 ribu produk, baik serbet, keset, maupun produk kain rumah tangga lainnya. Ini merasa bersyukur dengan kehadirannya CP Kasiber yang ada di wilayah Desa Rancakasuma yang bisa membantu perekonomian masyarakat Rancakasuma, khususnya yang ada di wilayah Dusun 1, bisa memperkerjakan kurang lebih 30 orang karyawan, Bu. Menurut pandangan saya, Kang Niki itu sebagai pribadi yang tangguh, soalnya mendirikan perusahaan Kasiber ini dari nol. Lalu dia tahu dari mulai muat atau semua produk jenis barang. Dan tujuan dari Kang Niki Kasiber ini yaitu bukan hanya untuk mensukseskan dirinya sendiri, tapi dia juga memberdayakan masyarakat untuk membantu perekonomian masyarakat. Adapun respon dari masyarakat itu sangat positif terhadap Kang Niki Sonjaya karena sangat membantu perekonomiannya, juga mengurangi pengangguran. Gitu. Lumayan lah, cukup ngebantu rumah tangga buat yang di rumah gitu. Tadinya kan di sawah, sekarang di sini ya cukup menopang lah. Ya cukup ya untuk sehari-hari cukup lah. Udah lebih cukup. Di usia 36 tahun, Niki berhasil membangun usaha dengan melibatkan pemberdayaan sehingga turut membangun ekonomi di wilayahnya. Sebenarnya fundamental dari ekonomi suatu wilayah itu para pelaku usaha yang kecil-kecil itu. Jadi kalau di Indonesia hampir 67 juta ya para pelaku usaha mikro yang berkontribusi terhadap PDB Indonesia. Sama, Kabupaten Bandung juga demikian. Mulai di setiap desa, kecamatan itu banyak sekali para pelaku usaha yang ternyata dengan modal yang sedikit tapi mereka masih bisa membantu lah perekonomian wilayah itu.
Jadi sebenarnya yang membangun wilayah, mengenai ekonomi wilayah di Kabupaten Bandung sebenarnya para pelaku usaha mikro. Saat ini kita punya program untuk mendukung para pemuda ya, para pelaku usaha muda gitu, pemula yang akan berkiprah di dunia usaha. Jadi beberapa program yang sedang kita gagas, pertama itu tentang pelatihan-pelatihan kewirausahaan untuk para pemuda, para wirausaha muda. Kemudian juga yang paling dekat ini kita sedang membentuk komunitas para pengusaha muda yang memang digagas oleh beberapa lembaga seperti HIPMI dan Kadin dan lain-lain. Wirausaha muda kreatif lainnya yang turut membangun ekonomi masyarakat adalah Andri. Masih di Kabupaten Bandung, bergerak di bidang usaha fashion, Andri merekrut warga sekitar sebagai pekerja untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan pengangguran. Kasihan kepada orang tua gitu. Nah dari sana jiwa muda saya teh pengenlah menjadi pengusaha muda yang sukses, bagaimana bisa khairunas anfa'uhum linas, manfaat bagi banyak orang, minimal bagi keluarga saya, tetangga saya, seperti itu gitu. Nah dari sana saya semangat menjadi pengusaha muda gitu, dan alhamdulillah sampai saat ini ya saya bisa menggerakkan minimal lah tetangga, keluarga dan masyarakat sekitar untuk bisa bekerja gitu, mendapatkan ya penghasilan lah yang halal, yang berkah buat mereka. Inilah sosok Andri Abe, pria asli Tanah Pasundan yang lahir pada 3 Agustus 1987. Kesehariannya diisi dengan mengurus usahanya di Kampung Bugel, Desa Neglasari, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kebetulan saya di tahun 2011 baru resign dari salah satu perusahaan tekstil yang ada di Bandung juga. Awal mulanya masuk 2007, keluar 2011, berarti 4 tahun saya berada di perusahaan tekstil. Setelah itu memang saya sudah menggeluti ataupun menyukai bidang fashion, ya suka dengan barang-barang yang branded gitu ya. Dulu kalau gajian cuma 700.000, kalau beli jaket yang harga 500 ribuan habis ya. Karena kesukaannya itu saya mulai melirik dunia fashion, bagaimana ya dalam pikiran saya bisa membuat gitu kan brand sendiri ataupun jaket, celana dan lain sebagainya, tapi brand sendiri. Dan dari itu saya mulai mempelajari sistem-sistem pembuatan produk seperti itu. Nah dari dimulai dengan ketika saya resign dari sebuah perusahaan tekstil, saya hanya tersisa uang 67.500 dan saya berani memulai usahanya itu dengan modal seperti itu. Bandung yang terkenal dengan usaha kreatif di bidang fashion turut mengilhami Andri bergerak di bidang serupa. Ia memilih bidang fashion sebagai produk andalan usahanya. Adapun varian produk yang dihasilkan mulai dari jaket, kemeja, kaos, dan tas. Tak hanya itu, Andri juga menjalankan usaha jasa konveksi yang menerima pesanan jasa konveksi dari seluruh Indonesia. Dengan melibatkan 100 orang pekerja yang merupakan masyarakat sekitar tempat usahanya. Ia berharap pemberdayaan masyarakat dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi tingkat kriminalitas di daerahnya. Ya, dengan saya membuka lapangan pekerjaan, ya pengangguran, kemiskinan itu sangat berkurang tentunya. Dan tentunya yang paling utama adalah kepolisian sangat terbantu karena kriminalitas ya berkurang karena mereka bekerja lah, kita punya penghidupan, punya penghasilan.
Salah satunya itu yang pertama. Yang keduanya adalah dari hasil usaha kami, Shot Legend itu alhamdulillah kita punya ada CSR-nya ya, CSR ya, zakatnya. Kita punya zakat juga infaknya. Jadi dari hasil usaha kita, zakatnya itu harus kita keluarkan karena itu kewajiban ya, kotoran lah itu harus dikeluarkan. Jadi zakatnya itu kita berdayakan untuk masyarakat sekitar. Tak terpengaruh masa pandemi COVID-19, dalam setiap bulan, usaha milik Andri mampu menjual 15.000 potong pakaian. Pendapatan para pekerja berkisar 450 hingga 1 juta rupiah per minggu, berdasarkan target pekerjaan. Ya, merasa terbantu sekali. Banyak yang membutuhkan pekerjaan, Andri juga bisa membuka lapangan pekerjaan, betul. Ya bisa memberdayakan masyarakat sekitar lah. Usaha yang didirikan oleh Andri di wilayah yang sebelumnya memiliki tingkat pengangguran dan kriminalitas yang cukup tinggi, kini mampu menjadikan wilayah tersebut menjadi mandiri dan aman. Anak-anak muda seperti Kang Abe yang bisa memberi kemanfaatan mungkin ya dengan mendirikannya konveksi Shot Legend di Tanjung di daerah kami gitu. Ya baik sih, bagus. Dan untuk yang dipekerjakan sama Kang Abe juga amat sangat membantu ya. Karena sebagian adalah yang di RT 04 ada gitu yang kerja, di RT 01, 02 ada yang dipekerjakan, bahkan sampai di luar gitu ya. Saat ini, para wirausaha muda berlomba mendirikan usaha kreatif di berbagai bidang usaha dengan menerapkan prinsip perusahaan sosial atau social enterprise dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar. Seiring dengan tambahnya pengusaha muda, terus kemudian juga ini lagi ngetren juga. Nah ini saya rasa ke depan ini akan menjadi potensi yang besar untuk Indonesia ke depan. Tapi tentu saja butuh dukungan dari pemerintah ya, dan juga masyarakat, dari konsumen juga begitu. Kalau konsumen punya kesadaran bahwa produk-produk yang dikembangkan sociopreneur ini harus mereka dukung juga begitu ya, dengan membelinya, terus kemudian juga masyarakat secara keseluruhan juga lebih, katakanlah preferensinya itu lebih menyukai produk-produk dari sociopreneur ini, maka peluang untuk segera membesar dan kemudian mempengaruhi atau mendorong nilai ekonomi yang lebih tinggi lagi ya dalam skala makro itu saya rasa akan ada di situ gitu. Ini sebetulnya sebuah kekuatan besar gitu, dan kalau saya melihat ke depan ya upaya-upaya pemerintah memang harus lebih fokus bagaimana membuat anak-anak muda ini memang didorong kreativitasnya begitu, difasilitasi, terus kemudian juga di-challenge ya untuk mengembangkan ide-ide sehingga mereka punya standar kreativitas yang kira-kira bisa bisa tidak hanya di Indonesia tapi juga nanti bisa ke level global begitu. Kiprah para wirausaha muda dalam menciptakan usaha kreatif dan lapangan kerja mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Tentunya, upaya pemerintah dalam mendukung kegiatan usaha ekonomi kreatif di Indonesia semakin memantapkan langkah para wirausaha muda kreatif dalam berkarya.